Wow, keren. Nah, terus, nah aku mau tahu nih, pangsa pasar Dewi itu di mana aja sih yang terbesar secara domestik? Terus ada ekspor nggak ke luar negeri? Kita saat ini kita nggak ada ekspor. Kalau untuk pasar sih kita paling banyak di Pulau Jawa ya tetap. Cuma kita ada Oke, beberapa yang biasa ada kirim kalau ada permintaan. Karena ayam ini kan kita kan Indonesia negara pulau ya. Tapi iya. di lain sisi ya tempat-tempat yang lain juga masih bisa kita jangkau. Hmm, Jadi iya. contohnya kalau misalkan ada klien di Sulawesi, ya kita kirim pakai kontainer, Hmm. kurang lebih begitu. Hmm. Terus kalau ekspor, belum ada ya, masih banyak kan jual ke domestik ya? Belum ada, belum ada. Kalau Hmm. ya kita sementara sih kita belum melirik ekspor ya. Kita Mhm. masih ya karena memang kapitalisasi industri ayam itu di Mhm. Indonesia itu per tahun 2020 tapi seingat saya 2020 yang saya tahu itu di Mmm. 450 triliun per tahunnya. Mhm. Mmm. Nah, jadi ya memang kita ngelihat marketnya juga masih sangat besar untuk lokal. Benar, benar sih, Dan masih. marketnya akan bertumbuh terus setiap tahun. Betul. Iya, Betul. iya sih. Apalagi tadi yang kita udah bahas di awal bahwa konsumsi, eee, per orang atau per tahun itu masih jauh lebih kecil dibanding negara tetangga. Jadi sebenarnya market di dalam domestik sendiri udah sangat potensi banget ya untuk Betul. Ya, dicari ya. betul. Oke, oke. Nah, terus, ada dampak nggak? Ini kan kita lagi rame kayak ngomongin resesi lah, inflasi tinggi lah. Nah, kira-kira ada dampak nggak sih tekanan ekonomi global terhadap Dewi sendiri? Resesi. Harusnya sih, Eh, aku rasa banyak enggak ya, karena kan mereka kan kita di sih luar. betul. Iya, itu udah terjawab sendiri dengan dari ya benar jawabannya Ciri. Sama Iya. kalau lihat dari data Hmm. resesi global, tapi Indonesia kelihatannya malah justru Iya, ada. kita nggak kena Iya, pengaruh. Indonesia kalau 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 saya sering lihat berita Sri Mulyani dan lain-lain selalu Iya, sering ngomongnya Indonesia justru positif. Jadi kita benar-benar. tetap ada growth. Jadinya apalagi kalau kita ngomong dari segi mungkin kalau industri kita harus lihat dari industri ya. Kalau Hmm. industri komoditas seperti kami kayaknya sih sepertinya tidak akan ada dampak negatif, malah justru Iya, positif iya gitu. Karena memang sih. orang malah kelihatannya kalau ada masalah tetap harus makan dan Iya, komoditi selalu akan jalan gitu. setuju Kecuali sih. Ya. kita majority ekspor ya, tapi kita kan tidak Iya, gitu. benar-benar. Iya sih. Apalagi kalau misalnya kita lihat kan tahun depan katanya mau resesi lah, mau apa. Tapi kan kalau consumer menurut kalau saya baca atau itu tahun depan ini justru sektor consumer ini justru sangat menarik karena itu sektor yang quite defensif ya. Kayak tadi Betul. Pak Henry bilang orang kan tetap butuh makan. Jadi ya mungkin yang lain bisa ditahan-tahan, tapi kebutuhan konsumsi itu kan nggak bisa. Apalagi mungkin udah mulai start tahun politik, mulai rame, mungkin itu juga bisa menambah sektor sentimen positif di sektor consumer ini, termasuk poultry seperti Dewi ini. Ya. Nah ini akan menjadi katalis yang sangat menarik sih, aku bilang Ya. untuk sektor ini ya, terutama. Apalagi Ya. memang belum belum bergerak banyak kayak sektor consumer kemarin naik tapi belum belum banyak deh. Kayaknya poultry sendiri juga belum terlalu bergerak, memang masih laggard ya. Jadi masih sangat menarik ya. Istilah kalau saham yang udah naik kan atau sektor udah naik kan kita bingung masuknya udah tinggi. Nah, kalau yang masih laggard kan Ya. upside-nya masih sangat menarik kan. Nah, Ya. terus Saya pernah dengar satu pakar ekonomis pernah bilang tuh bisnis ayam di Indonesia tuh nggak ada matinya. iya emang bener Karena sih. karena memang potensialnya masih sangat besar Mhm. dan semua orang makan ayam gitu. Iya, iya. Terus yang menarik lagi nih, katalis yang terdekat nih ya, Pak Ferry. Harga tadi di berita CNBC hari ini dibilang bahwa Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional memperkirakan menjelang perayaan Natal dan tahun baru, harga daging ayam ras itu bakal mengalami kenaikan. Karena mungkin mereka khawatir demand-nya tuh naik karena memang masuk masuk akhir tahun kan pasti lebih banyak orang
ngadain acara lah, ngumpul-ngumpul, party. Nah, itu demandnya akan naik. Jadi diperkirakan harga ayam itu akan naik yang sekarang mungkin sekitar 17.000 ya. Akan naik atau harga acuannya udah naik deh jadi 21 hingga 23.000 per kilo katanya. Iya. Iya, Karena jadi demandnya naik. iya. Iya. Nah, Betul. ini akan Memang jadi biasanya ayam ini ada hubungannya dengan liburan anak sekolah kalau dari pengalaman kita ya. Jadi kalau anak sekolah libur rata-rata itu ada family trip, ada apa. Nah, di situ konsumsinya kan yang jajan ya kita ngomong ya. Jadi itu biasanya Indonesia naik harga ayam. Oh gitu. Terutama Lebaran tuh naiknya Oh iya, lumayan kencang. paling tinggi ya Konsisten. kenaikan. Ya, Iya. kan kita kan di Indonesia kan ada adat yang apa tuh ayam opor kan. Iya, iya benar-benar. Ketupat ya. Ayam Iya. ketupat ya, Ayam gitulah. ketupat, semuanya pakai ayam Betul. pokoknya. Iya, Semuanya iya. makan. Itu kan Iya. kita dari 200 juta penduduk serentak kan makan itu semua kan. Jadi kan demand-nya kan itu naiknya itu fantastis pada Iya. saat itu. Iya, iya. Memang sih. Nah, terus nah ini kalau misalnya kayak biasa nih ayam dari Dewi ini biasa supply ke restorannya Pak Ferry juga nggak sih? Kayak gitu. Iya, kita untuk restoran sih kita ada supply untuk di Indonesia itu di restoran di Jakarta ada juga. Cuman kita punya kita nggak fokus di cuma satu restoran atau gimana sih, kita agak distribusikan kayak pabrik bakso, contoh pabrik catering. Ya, itu biasanya volume yang paling besar di sono sebenarnya sama supermarket. Iya sih. Biasanya Oh berarti gitu. catering itu banyak ngambil dari Dewi juga ya. Soalnya saya juga ada langganan catering sehat ya buat keluarga. Karena kebetulan suami itu ada ya bukan hipertensi, dia kayak ada jantung, ada itu makannya cuman yang dibolehkan oleh dokter itu sebenarnya ayam aja yang direkomend. Karena daging merah kan mereka nggak boleh, daging merah nggak boleh. Jadi itu isi ikan boleh, tapi dianya nggak suka. Jadi lebih prefer tuh, makanya setiap pagi menunya itu kan aku lunch and dinner itu selalu isinya ayam dan nasinya itu dikit, banyakan dari proteinnya. Itu pagi misalnya ayam lada hitam, nanti sorenya tuh kayak soto ayam, dan ayam itu benar-benar banyak loh ngasihnya. Mungkin catering sehat yang semacam itu kali yang banyak disuplai ya. Iya, soalnya kalau untuk diet yang sehat sih katanya lebih bagus tinggi di protein daripada karbo. Iya, ini kalau kita dulu kan langganan catering nasinya banyak. Catering yang zaman sekarang yang memang catering sehat itu nasinya benar-benar dikit. Jadi lauknya itu kalau lihat bingung sih. Kalau aku sih ya ini kok lauknya banyak banget, nasinya bener-bener dikit, minimalis banget. Jadi mungkin dibanyakin di protein. Iya, jadi memang catering sehat itu mungkin yang banyak disuplai oleh Dewi juga ya, banyak suplai ke sana. Iya, memang ayam termasuk protein yang sangat sehat sih. Kalau kita lihat bodybuilder semua rata-rata juga chicken and broccoli kan. Itu adalah yang paling aman, chicken atau enggak salmon lah. Dan salmon kan mahal. Cuma jadi kalau iya, Pak Ferry ini termasuk bodybuilder ini. Terus ada satu lagi nih yang menarik. Kenapa? Itu kalau sepengetahuan manusia biasa ya, kita dari dulu ya, pikir kulit ayam itu tidak sehat. Iya benar. Ya. Sebenarnya. Tapi sekarang kalau kita search dan riset-riset yang baru, kulit ayam itu sebenarnya sangat sehat. Memang kalorinya tinggi, tapi bagus untuk badan. Kan kadang dulu kita tahunya kan makan kulit ayam, wah nggak sehat nih, kolesterol. Ternyata tidak. Iya. Betul. Jadi itu informasi menarik yang baru tuh. Oke.
Ini kebetulan sebenarnya ini aku masih ada pertanyaan satu sih, tapi kayaknya ada pertanyaan juga dari audiens. Oh ya, apa rencana selanjutnya nih untuk Dewi? Apa visi kedepannya untuk bahwa Dewi ini nanti berkembang lebih maju dan kita juga berharap someday market cap-nya Dewi juga terus membesar ya, siapa tahu nanti Amin, amin, bisa masuk ke salah Amin. satu indeks nih. Mungkin amin. kira-kira apa sih rencana-rencana selanjutnya? Soalnya kan ini yang aku suka dari company, satu IPO bukan untuk bayar utang, tapi untuk ekspansi, untuk berkembang lebih pesat lagi. Terus kedua, direksinya dipimpin oleh orang-orang yang udah punya background kuat masing-masing, jadi saling support nih antara Pak Adit yang memang udah lama berkecimpung di bisnis ini dan ditambah berpartner dengan Pak Ferry dan Pak Henry memang kuat di kuliner. Nah, ini untuk kedepannya gimana sih rencana selanjutnya? Ada yang bisa di-share nggak? Iya, iya. Iya. Mungkin sih kalau kita share terlalu dalam sih mungkin saat ini belum bisa ya. Cuman kalau kita ngomong yang paling dekat ini kan adalah kita mau bangun rumah potong ayam, lalu kita juga mau ekspansi untuk peternakan. Tapi ya kita sekarang sih lagi ada bicara ya dengan beberapa partnership, yaitu kita mungkin ada rencana untuk diversifikasi ke sektor frozen food, cerita. Oh, I see. Ya, gitu. Menarik. Jadi kalau kita tadi lihat itu supply chain yang panjang atau vertical integration ya. Jadi benar-benar sampai end usernya pun kita ada ambil sendiri, which is actually manufacturing gitu. Ya, Ini manufacturing atau food processing lah. Processing. Iya, Itu yang food processing nextnya. Jadi benar tuh frozen food ini menarik sekali sih. Nah, gimana? Bisnisnya Yang- menarik karena kita lihat behavior manusia sekarang sudah mulai maunya convenience, cepat. Yes. Istilahnya orang nggak mau tunggu gitu kan. Jadi itu kita lihat peluang bisnis di frozen food ini sebenarnya sangat baik sekali, terutama Iya. Indonesia punya itu semua orang ada kulkas, semua orang ada microwave kan. Iya. Jadi itu Iya. kita lihat ini sih sangat sangat baik sih di Iya. frozen foodnya. Iya, Sama kayaknya gara-gara pandemi juga, Iya. kayak kita baru Jadi merubah kita sendiri behavior ada orang. frozen food. Ternyata enak juga ya, dan ternyata bukannya proses seperti kita pikir gitu. Jadi quality-nya juga ada yang sangat baik gitu. Jadi kita sendiri sekarang saya sendiri udah stok frozen food sekarang. Jadinya Iya, memang karena behavior memang- customer ada sedikit. Benar. Iya, Memaksa karena kita kadang-kadang- untuk berubah. Iya, kadang-kadang kita kan sibuk atau lagi malas keluar atau apa kan itu convenience banget sih. Dan saya Iya lihat sih. itu dari skala low, middle, high itu semuanya juga bisa konsumsi. Iya. Terus kalau kita lagi males malam-malam atau sore, tinggal masukin aja chicken nugget itu, masukin ke air fryer tanpa perlu Betul, penggorengan iya. loh. Kita Iya, itu gampang masukin, kita setel berapa menit, terus heatnya Iya, juga iya, kita setel, terus kita mandi, itu kayak beres-beres, Iya. tahu-tahu udah selesai, tinggal makan. Jadi Iya. memang sekarang ini memang Iya. sangat Iya. membantu sih. Dulu kita Saya mau takut tambahin kalau misalnya- sedikit. Iya. Benar, ya. Tambahin sedikit, jadi memang ada satu lagi katalis yang kita lihat juga. Jadi kan kita Indonesia ini kan banyak nikel ya. Jadi sekarang kan Iya. banyak yang tambang-tambang nikel, itu pun akan jadi harus masuk ya dari investasi dari luar negeri. Contohnya yang pabrik baterai lah ya kita ngomong. Iya. Nah, pabrik-pabrik baterai ini umumnya terletak di wilayah yang kita bisa bilang terpencil. Itu Iya mungkin di sih. Sulawesi bagian ujung, so it's a very remote area ya. Jadi kan agak jauh. Nah, setelah kita pelajarin itu ternyata tambang-tambang yang terletak di remote area itu mereka prefer frozen food karena easier to distribute. Nah, di situ biasanya itu satu tambang nikel itu kalau yang sizable-nya lumayan, itu itu bisa 10.000 karyawan sampai 20.000 karyawan. Nah, itu jadi dengan si berkembangnya si nikel ini dan Indonesia selain makroekonomi makin bagus, kebutuhan untuk frozen ini kita lihat juga pasti akan meningkat. Oh, oke. Itu salah satu katalisnya juga. Iya, jadi ya menarik banget sih. Itu bisa menunjang growth-nya juga untuk ke depan ya. Kebetulan nih udah ada beberapa pertanyaan ya. Pada close house kalian tuh sekalian panen semua. Padahal setiap hari demand tidak sama. Nah, ini gimana strateginya?
Jadi mungkin kalau untuk jawab itu, jadi panen itu kan dalam bentuk hidup ya. Tapi kita itu kan fokusnya adalah untuk end user yang sudah diproses ayamnya. Dalam arti sudah dipotong, sudah bersih, sudah tanpa bulu. Jadi sebenarnya ini nggak apple to apple. Karena kalau dari peternakan itu kan sebenarnya unfinished product Yes. gitu. Oke. Dan lalu kalau kita ngomong ayam yang lagi dipanen, itu kan kita bisa masukin ke kulkas. Jadi dia kan ada umurnya. Kita bisa nyetok sebenarnya.